Wandami Bante, mau nanya, pernah dengar katanya kalau pelimpahan jasa itu bagusnya dilakukan anak ke misalnya orang tua gitu, apakah lebih bisa diterima dan lebih tertuju gitu. Apakah betul? Dan yang kedua, kalau bagaimana kalau misalnya yang nggak punya anak gitu, pelimpahan jasa yang lebih mengenanya itu dari siapa? Dan yang ketiga, kalau misalnya patidana tuh, kita kan ada tulis nama-nama mendiang. Itu lebih bagusnya tulis pas secara spesifik nama-nama misalnya nenek atau nenek moyang, atau secara general leluhur dari siapa gitu, atau leluhur marga apa. Terima kasih, Bante. Nggak tahu orang yang menyampaikan itu menyampaikan bahwa limpahan jasa kepada orang tua akan lebih nyampe daripada leluhur yang lain. Itu dapat referensi dari mana ya? Atau apa namanya ini? Telah menyaksikannya sendiri juga nggak tahu. Soalnya sejauh yang saya dapat baca di Tipitaka, ya tidak ada pernyataan seperti itu. Nah, yang ada itu justru bukan hanya orang tua, tapi nyati. Nyati itu artinya bukan hanya orang tua. Nyati, ya bisa jadi saudara juga bisa, namanya nyati. Saudaranya papa, mama, yaitu paman, bibi juga bisa. Kakek nenek juga bisa, namanya nyati. Ya dalam satu suta ya, ini Tirokuda Sutta ya, untuk disampaikan ada sime, aka sime, nyati, mita, saka, jame. Seseorang yang mengenang bahwa orang tersebut adalah orang yang telah memberi sesuatu kepadaku. Mereka-mereka yang berjasa, dan ini tidak harus adalah family. Mereka yang telah memberi sesuatu kepadaku, ya siapa saja. Akasime, mereka yang telah melakukan sesuatu untukku, misalnya membantu apa karena pengaruh, misalnya ya, seseorang kena masalah begitu ya, ada orang yang punya koneksi dengan siapa sehingga bisa bernegosiasi secara damai, secara kekeluargaan, ya tidak memberi sesuatu apa yang sifatnya materi, ya. Nah, di sini maksudnya adalah melakukan sesuatu untukku. Nah, ya itu tidak harus juga family juga. Soalnya ada 5 perkataan, ya. Ada sime, akasime, ya dia yang telah memberi sesuatu kepadaku, dia yang telah melakukan sesuatu untukku. Nah, nyati, ya baru namanya family. Yang ketiga adalah family. Mita dan Saka itu mirip-mirip. Mita itu sahabat. Nah, Saka itu artinya adalah kawan. Jadi ada 5 jenis orang, dan itu tidak harus family, harus ada hubungan darah. Dan tidak ada pernyataan bahwa yang memungkinkan atau yang jauh lebih memungkinkan untuk menerima ya pelimpahan jasa itu adalah orang tua, ya tidak demikian juga. Termasuk juga memungkinkan sanak family seseorang di kehidupan lampau dia itu. Memungkinkan. Dan itu nyata ada di Sutta malahan. Ya kita patokannya Sutta. Soalnya tanpa patokan pada Sutta,
Apakah kita itu langsung bisa menyaksikan sendiri kemudian berkata demikian? Betul enggak? Jadi jangan gampang percaya apa pernyataan-pernyataan bagaimana. Jadi pertanyaan kedua apa tadi? Yang penulisan nama secara spesifik gitu, apakah lebih tertuju, lebih bisa diterima daripada cuma tulis leluhur siapa? Nama spesifik mendiang gitu, yang nenek mendiang. Pelimpahan jasa itu sifatnya adalah batiniah. Saat seseorang mengarahkan jasa kebajikannya itu kepada siapa yang diarah oleh pikiran masing-masing, bukan yang tercantum di papan, bukan yang tercantum di daftar yang secara online. Nah, secara online bagaimana juga itu mendiang tahu? Jangankan secara online, secara bagaimana kertas biasa aja juga belum tentu tahu. Iya toh, apalagi secara online, di sana ada sinyal enggak? Ada. Begitu. Dan sudah beda dimensi, begitu ya, beda dimensi. Artinya secara umum kita tidak bisa melihat, berkomunikasi langsung dengan mereka yang telah meninggal dunia. Jadi mau ditulis spesifik atau bagaimana dan sebagainya itu adalah urusan kita dengan mungkin pihak wihara ya, atau pihak komunitas yang melaksanakan upacara patidana itu, ya itu sebatas itu saja. Di masyarakat khususnya keturunan Tionghoa atau orang Chinese di negara China sana itu, dan mereka ada patidana kepada leluhur waktu Qingbing, betul ya? Qingbing itu betul ya, patidana kepada leluhur ya. Kalau Cit Gue Pua itu patidana kepada siapa? Enggak. Cit Gue Pua itu kepada siapapun yang meninggal, yang tidak punya anak, tidak punya keturunan. Kalau di artinya apa foto itu? Semua yang tidak disembayangi. Nah, apa namanya? Sekali lagi. Foto. Itu bahasa apa? Hokkien. Mandarin. Itu. Kalau di kampung saya namanya sembahyang rebutan. Harus bayar rebutan. Mengapa sembahyang rebutan? Soalnya biasanya barang puja yang dipersembahkan di altar itu, nanti pihak yang mempersembahkan itu tidak membawanya pulang. Nah, dikasihkan siapapun yang mau. Selesai sembahyang, pokoknya sudah dinyatakan selesai, mempersilahkan siapa yang mau mengambil ya silahkan, ya udah. Begitu. Jadi apakah itu harus sanak famili? Enggak juga. Kalau ini Imlek puja kepada siapa? Melakukan puja kepada apa? Kalau Qingbing kepada leluhur, Cit Gue Pua kepada semua makhluk, ya, siapapun yang membutuhkan. Kalau Imlek, Dewa Sintia kepada dewa.
Lengkap itu. Dewa ada, leluhur ada, semua makhluk ada. Udah oke ya. Terima kasih atas penjelasan. Nah, tuang air. Pelimpahan jasa. Yatha wariwaha pura paripurinti sagarang